Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudhnibin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi al-abharil kamilin wa ashabihi al-hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Allahumma ahsyurna fi zumrati abil fayd at-tijani wa amidna bimadadi khatmil awliya'il kitmani. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, alhamdulillah, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para muqaddam, para tuan guru kita, wabil khusus guru kita bersama, orang tua kita bersama, Syekh Misbahul Anam Ibn Syekh At-Turmudi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Allah ijabah doa beliau, Allah gabul hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita yang baru saja memberikan tausiah yang singkat dan padat kepada kita, Syekh Kiai Haji Muhammad Ibn Syekh Misbahul Anam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan manfaat buat kita. Mudah-mudahan hati kita dibikin melek sama Allah subhanahu wa ta'ala tentang istislamnya kita, pasrahnya kita terhadap apa yang kita dengar daripada guru kita, baik itu daripada perintah ataupun larangan, biar kita wafat diakomodir sama guru kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita Al-Ustadz Halimi, Ustadz Ahmad Halimi LC. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiat dan juga menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para kiai yang lain, para alimil ulama, para kesepuhan yang belum dapat Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan beliau semua dimudahkan perjuangan dakwahnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan ucapan terima kasih syukur Al-Faqir kepada segenap panitia peringatan syukur hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhina Al-Ustadz Zaini, Al-Ustadz Pak Camat. Alhamdulillah, tadi udah ngomong durennya belum kelihatan. Enggak, bukan kode, bukan. Enggak musim sekarang. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ada yang jangan sensitif. Bercanda nih, biar enggak tegang aja. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan buat Nabi Muhammad SAW, baik yang zahir dan yang batin, dapat balasan dari Allah dan dari Habibuna Muhammad SAW. Balasannya adalah syiddatul alaqah, tambah kuatnya ikatan antara beliau semuanya sama Allah dan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izin kagak perlu berdiri karena enggak perlu dilihat, udah basi. Tampangnya udah tampang wajah lama. Udah bukan muda lagi ya. Enggak apa-apa, duduk aja ya. Soalnya disuruh lama katanya. Kalau berdiri kan lumayan juga nih. Mau duduk di kursi kualat sama guru. Duduk enggak apa-apa ya. Alhamdulillah, yang jawab dikit enggak apa-apa dah. Yang penting guru aneh ngizinin. Ikhwah fillah, alhamdulillah nikmat banget barusan aneh dengar ceramah akhina Gus Muhammad. Mudah-mudahan Allah jazakallahu khair. Mudah-mudahan Allah tambahin ilmu beliau terus tambah manfaat buat hadil ummah. Amin ya rabbal alamin.
hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattabi' sabila man anaba ilayya," kata Allah Subhanahu wa taala. Ente kalau bingung ikutin jalannya orang-orang yang kembali kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente bingung nih mau ke surga, lewat mana sih surga jalanannya? Alamat surga itu kemana? Ittabi' sabila man anab ilayya. Ikutin orang-orang yang kembali kepada saya, yang ngajak ente buat bertobat kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tadi katanya gari alladzina yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka adalah orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takutnya Allah, yang dilihat Allah, yang diajak jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau katanya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, man di situ adalah Syekhul Wasil, guru yang bisa ngebawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man anab itu adalah guru yang bisa nuntun kita terus istiqamah bertaubat kepada Allah, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa nabihi Syekhul Wasil hablullah fi ardihi. Guru yang wasil, guru yang walinya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tali Allah di muka bumi ini. Tali Allah di muka bumi ini. Man ta'allaqa bihi wasal. Syekh tersebut, siapa kita? Karena kita hidup di akhir zaman ini buat nyampe kepada Allah, nyampe martabat, nyampe ke usul kepada Allah, mustahil. Sudah bukan taraji lagi, namanya tamanni udah. Iya kan? Hakada, karena kita ini kal mataril ghazir, dosa kita sehari-hari. Sedangkan dosa ikhwah fillah, kita ini sampai sama Allah dipaksa buat taubat dengan bencana. Bencana di Indonesia di mana-mana itu bukan karena Allah benci sama orang Indonesia, tapi karena Rasulullah cinta sama orang Indonesia. Dipaksa kita sama Allah Subhanahu wa taala, sama Nabi Muhammad SAW buat kembali kepada Allah Subhanahu. Orang di dalam kena dapat musibah tuh ada tiga, sifatnya ada tiga. Yang pertama adalah disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Rasulullah SAW suatu hari kharaja Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW pernah keluar dari rumahnya. Wa qala unzilat alayya ayatun hiya khairun minad dunya wa ma fiha li ummati. Hiya li ummati khairun minad dunya wa ma fiha. Rasulullah SAW teriak-teriak, barusan turun ayat, kata Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut hadiah buat umat aneh, yang hadiah tersebut lebih baik daripada dunia dan isinya, kata Nabi Muhammad SAW. Hatta ijtama'a lahu ashabur Rasul SAW. Sampai kumpul sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kerumun. Wah, dapat warisan apaan nih kita? Ketika kumpul, umahya ya Rasulullah SAW. Wa matilkal ayah. Apa ayatnya? Ayatnya pendek. Apa kata Rasulullah SAW? Qala ta'ala may ya'mal su'an yujza bihi. May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang bikin dosa pasti dibales. Ayatnya ternyata itu. Bingung apa kagak kira-kira? Siapa yang bikin dosa pasti dibalas. Kita bikin dosa apa kagak? Coba volume dosa kita sama zaman sahabat dulu kayak bagaimana kira-kira? Mau dibandingin begitu? Pernah kita kuat gitu sehari libur bikin dosa? Seandainya iya aja paling bulan puasa. Atau kalau sakit mau meninggal, tobat dah baru sehat lagi, udah baik lupa lagi. Butuh kita sama Syekhul Wasil. Yang megang, kalau kita pegang kita bakalan terus dipaksa sama dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kemudian disebutkan may ya'mal su'an yujza bi. Ta'ajjaba Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bingung. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atafrah bihadhihi al-ayah? Kaifa tafrahu bihadhihi al-ayah? Wahai Rasul, kok bisa ini ayat? Kulluna na'mal su'. Setiap kita bikin dosa. Ini ayat ngasih tahu kita semua bakal masuk neraka. Kok bisa engkau bahagia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kok bisa engkau bahagia? Enggaklah Rasulullah SAW, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Kata Rasul, mudah-mudahan Allah maafin ente wahai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Alaisa tamradu ya Abu Bakar. Ente pernah sakit apa kagak? Kata Rasulullah SAW. Ente pernah sakit apa kagak? Kita pernah sakit ya. Tapi ketika sakit kita ini ridha apa kagak?
Ridha apa kagak? Ridha apa enggak? Ridha apa yang gerutu kita kalau sakit? Makanya salah satu wali mengatakan kalau sakit jangan cepat-cepat berobat katanya. Nikmatin dulu itu katanya. Itu hablullah, itu surat cinta dari Allah Subhanahu. Surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kalau sakit bagaimana kira-kira? Rela nggak sholat Jumat takut corona. Betul apa kagak? Siapa itu? Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Alas Tatamrat ya Abu Bakar, ente pernah sakit apa kagak? Lah ya Rasulullah SAW. Pernah ya Rasulullah SAW. Kemudian ditanya lagi sama Rasulullah SAW, alaisa yu'dika ahad? Ente pernah disakitin apa kagak? Disakitin sama orang, Allah kirimin orang nyakitin kita begitu. Pernah apa kagak? Galah bala ya Rasulullah SAW. Apalagi para sahabat. Ya sering banget diuji sama disakitin sama orang. Galah bala ya Rasulullah SAW. Alaisa tunsabu? Ente pernah kena musibah apa kagak? Gempa bumi kayak kebanjiran. Kalau di zaman Rasul nggak ada gempa bumi ya. Kenapa? Mala al-akwan nuruhu sallallahu alaihi wasallam. Mala al-akwan tadi disebutkan nurul Mustafa mala al-akwan. Nurnya Rasul itu memenuhi alam semesta ini. Ada satu asar kaulnya sahabat agak panjang nih, tapi sering udah anda sampaikan nggak tahu, tapi antum udah pada tahu apa belum ya? Anggap aja belum ya, soalnya disuruh lama. Anda lihat, kalau sampai jam 12 nih, lumayan. Kalau tahu anda makan 3 lontong tadi. Biar bensinnya penuh dulu. Sallallahu Muhammad. Disebutkan di dalam kitab Manahijul Imdad, Abu Ja'far mengatakan, anba di sahabat di situ disebutkan. Dari sahabat ini kalam. Disebutkan maudhi' yudhkar fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusalla alaihi. Setiap tempat dimanapun, apapun tempatnya, ya. Yudhkaru fihi Nabi SAW. Kalau tempat itu disebutkan, diagungkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya takhruju minhu, ya min ain min al-mawdi' raihatan tayyibatan. Dari majelis tersebut, dari tempat tersebut yang dibacain maulid Nabi Muhammad SAW, dibacain wadhifahnya, salawat di tempat yang dibaca bacaan yang di situ hadir Nabi Muhammad SAW. Begitu intinya. Nilai maulid itu adalah hadirnya Nabi Muhammad SAW. Maziyahnya. Ya, maziyahnya adalah hadirnya Nabi Muhammad SAW. Maziyahnya wadhifah adalah janji hadirnya Nabi Muhammad SAW. Setiap tempat yang di tempat tersebut hadir Nabi Muhammad SAW dengan disebut, disalawatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lahir dari tempat tersebut bau harum. Bau harum. Ya, takhtariku sab'a samawat hatta tantahi ilal ars. Bau harumnya, kalau kita pakai minyak wangi, itu bau harumnya sampai tembus ke langit ke-7, sampai ke arsy. Bau harumnya tersebut. Dan bau harum tersebut nggak ada duanya. Karena ini bau wangi, antum pernah nggak? Lapar. Nyium bau wangi, abis itu kenyang. Pernah apa kagak? Nggak pernah kan? Nah ini bau harum yang demikian. Ini bau harum yang seandainya manusia dan jin dapat mencium bau harum tersebut, lashtaghal biladzatiha an ma'isyatihim. Disebutkan di situ oleh para sahabat disebut, siapa orang yang karena mendapati mencium daripada bau harum tersebut, kullu ma khalaqahu Allah fil ardi. Semua makhluk Allah di bumi ini dapat mencium bau harum tersebut. Illal insu wal jin, kecuali kita, manusia sama jin enggak bisa. Li'annahum law wajadu riha. Karena mereka, manusia ini kita, kalau kita tahu bau harum yang Allah berikan, hadiah yang Allah berikan bau harum di majelis maulid seperti ini, kalau kita dikasih hijab diangkat sama Allah, lashtaghalu biladzatiha an ma'isyatihim. Mereka semua akan menyibukkan, menghabiskan umur untuk mencari setiap majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma lupa sama lapar, mereka lupa sama kehidupan mereka. Mereka tinggalkan semuanya. Lupa kalau punya bini. Mungkinnya Allah sayang. Dihijab kita, tapi lebih sayang lagi Allah, kita ditakdir hadir di majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yajid riha. Itu kenapa kok akhirnya kalau tempat jadi sumber maulid, bumi kagak mau bikin gempa di situ. Kenapa? Karena wayajitil karaiha kullu man khalaqahullah. Makhluk di bumi semua mencium bau harum itu.
kecuali kita manusia dan jin. Mereka kewangian, binatang-binatang, gumeremet, semua yang ada di dalam bumi, hewan-hewan itu menikmati majelis maulid. Makanya ketika mau nguring itu bumi, mau gempa, diomelin sama hewan-hewan yang ada di bumi. Awas inti, ini ada orang yang lagi memberi hadiah kepada kita. Yang mana nggak ada hadiah lebih indah daripada raihahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuktab lahum hasanat bi adadihim. Dan kita dicatat orang yang hadir maulid membuat baik, kita berbuat baik kepada semua makhluk itu, kepada malaikat yang di langit, kepada hewan semua yang di bumi, kita berbuat baik kepada mereka. Hasanat. Wala yajid tilka raihah malakun aw khalqun min khalqillah illa istighfar li ahli majlis. Illa istighfar li ahli majlis. Dan semua malaikat, semua hewan-hewan, ya, ketika mendapat hadiah kiriman berkat dari maulid ini, jadi maulid ini berkatnya paling banyak, hewan kebagian berkatnya, mereka semua istighfar, ya Allah ampuni mereka ya Allah. Dan yang paling penting lagi, yang istighfar di depan mereka adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa tansabu ya alaisa tunsab?" Ente pernah kena musibah apa kagak wahai Sayyidina Abu Bakar? Kena bala apa kagak? Kala bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Alasta tahzan? Ente pernah sedih apa kagak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sedih, kena apa kesedihan gitu. Kesedihan sahabat adalah kalau ada orang nyakitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesedihannya sahabat adalah ketika orang yang dicintainya enggak nerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika mimma tujzauna bihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina Abu Bakar, itu balasan dari Allah semuanya. Jadi ente kalau sakit, ente dibersihin sama Allah. Ente kalau kena musibah, ente dibersihin sama Allah. Ente disakitin sama orang, ente dibersihin sama Allah. Ente sedih, ente dibersihin sama Allah. Dalam hal ini ada waqa'ah, ada kisah nyata di zaman Rasulullah SAW. Ada ba'du sahabah, ada satu sahabat marra bi tariq, dia lagi lewat jalan, dia ketemu imra'atan ya'rifuha fil jahiliyah. Ada sahabat ketemu sama orang perempuan, dikenal sama ini perempuan di masa jahiliyah dulu, nih orang kafir, orang perempuan. Fatahaddatha, ketemu ngobrol dia sama perempuan, ngobrol berdua, enak ngobrol. Habis ngobrol, setelah tafarraqa, pisah dari ngobrolnya, ini orang baru jalan nih sahabat, agak jauhan dikit dia nengok lagi ke temannya itu. Dia nengok lagi, pas nengok dia berbalik kejedot dia. Kejedotnya yang serius begitu. Yang sampai dia mikir, Allah, kenapa ya ini bisa kejedot sampai kayak begini? Akhirnya dia langsung pergi ke Nabi Muhammad SAW. Cerita dia, kisah tahu. Dia cerita, ya Rasulullah SAW, tadi aneh begini. Apa kata Rasulullah SAW? Qala ya fulan, hey fulan, idza arada Allah bi 'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Kalau Allah sayang sama inti, kapan inti bikin dosa, langsung kontan dibalas di dunia sama Allah Subhanahu. Langsung kontan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, sehingganya inti nanti di akhirat kagak usah dihukum lagi sama Allah. Makanya tadi di kelanjutan daripada hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, idza adnabal 'abdu dzamban. Kalau seorang hamba bikin dosa, summa asabahu syiddatun aw bala'un, kalau kemudian habis dia bikin dosa, dia dapat syiddah. Apa itu syiddah? Kesulitan nyari rezeki, kesulitan menemukan ijabah di dalam doanya, aw bala'un, ataupun bencana, fallahu akramahu alla yu'adzibahu saniyan, maka dia sedang dimuliakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diadab nanti di akhirat. Jadi pilihannya, ya, kita mau kejedot di dunia apa diadab kubur kira-kira? Milih yang mana? Kejedot di dunia apa adab kubur? Jadi kalau kagak dibalas di dunia, mati kita masih bawa dosa, diadab apa kagak? Diadab kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau aneh milih pilihan ketiga. Kan tadi ada 3 kata aneh, bukan 2. Aneh kagak mau kejedot di dunia, kagak mau diadab kubur. Apa caranya? Ikutin Syekhul Wasil. Ittabi man sabila man anab ilayya. Ikutin orang yang bisa bikin inti taubat setiap hari.
nggak perlu dapat balak di dunia, nggak perlu dapat musibah di akhirat, ente bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, min musibatin illa bima kasabat aidikum. Nggak ada musibah bolehnya Allah, nggak ada. Semua musibah yang mengena kepada kalian nggak terjadi kecuali ulah kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, tapi katanya Allah Subhanahu wa taala, wa ya'fu, ini pilihan ketiga. Pilihan yang pertama tadi, ya, pilihan yang pertama orang bikin dosa tapi kagak minta maaf. Tapi Allah sayang, ini orang kagak boleh masuk neraka, akhirnya dihukum di dunia. Kejedot lah, apaan aja dah. Apaan aja. Pilihan yang kedua buat orang yang masuk neraka. Satu orang kafir, dua orang dari ini umat yang ya'bah, yang nolak buat ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang pertama adalah Syekhul Wasil. Orang yang ikut kepada man anaba ilallah, orang yang mengikuti orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu, kepada orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam syair disebutkan wala tuqdimanna illa ba'da i'tiqadika annahu murabbin wala aula minhu fil asri. Jangan inti berguru sama orang, jangan inti berguru sama orang kecuali setelah hati kamu yakin kalau dia adalah seorang murabbi, dia adalah seorang yang bisa ngebawa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang bisa ngebawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ente udah memilih satu guru daripada walinya Allah Subhanahu, tagid annahu aula fi asrihi, yakin kalau nggak ada wali yang lebih mulia daripada dia di zaman itu. Kita dipilih sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, ya, kita dipilih. Manusia nih amalnya menghantarkan dia husnul khatimah dan su'ul. Pilihan kita cuma dua. Mau yang mana kira-kira? Mau yang husnul khatimah. Orang kalau dia mengaku takut sama Allah tapi dia kagak jaga diri daripada maksiat, itu orang lagi nipu Allah. Kita pengen husnul khatimah tapi setiap hari bikin dosa sama ibadah, banyakkan bikin dosanya, berarti dia lagi ngebohongin siapa? Ngebohongin Allah, ngebohongin diri dia sendiri. Sedangkan asdaqu syahid, paling tanda orang meninggal dalam husnul khatimah itu banyak. Di antara tanda yang kuat adalah kebiasaannya waktu hidup. Akan tetapi tanda yang paling kuat di sini aqwa syahidin adalah qabulu qulubil masyayikh lil muridin, asdaqu syahidin li sa'adatihi. Paling kuatnya tanda kalau kita bakal husnul khatimah, paling kuat tanda kalau kita bakal husnul khatimah adalah ada satu wali yang mirip kita jadi muridnya. Ya, qabul qulubu, ya, al masyayikh, hatinya masyayikh nerima kita menjadi muridnya, nerima kita. Apalagi kita dipilih sama dia menjadi orang yang bersumpah jadi murid. Hada kalamu haqqin. Galahu syekhuna radhiyallahu an, yang mengatakan ini guru kita, murabbina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, qabulu qulubil masyayikh, menerimanya hatinya wali Allah kepada kekurangan kita, kepada dosa kita, sehingganya kita ditarik untuk menjadi muridnya. Itu adalah aqwa syahidin, asdaqu syahidin, ya, li sa'adatihi. Itu paling kuatnya tanda kalau kita bakal meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wala aqwa minha, enggak ada tanda yang lebih kuat daripada itu. Enggak ada tanda yang lebih kuat daripada itu. Kenapa begitu? Karena kalau wali bisa ngelihat setan, kalau wali bisa ngelihat kita punya musuh di badan kita, mulain akil balik kita, sampai mati, kita punya musuh di dalam badan kita. Siapa itu? Setan. Setan kerja sama iblis setiap hari menggoda kita biar kita masuk neraka. Kagak dibayar, kagak digaji sama iblis. Digajinya kapan? Ketika kita meninggal dia baru digaji. Itu juga kalau kita meninggalnya su'ul khatimah. Kalau kita husnul khatimah kagak dapat apa-apaan dia. Kalau kita su'ul khatimah dapat mahkota dia. Dapat mahkota daripada iblis.
Antum nih ya, antum kerja umpamanya, kita dari akil balik sampai rata-rata wafat umur 60 sampai 70 tahun. Anggap 70 tahun. Balik biasanya umur 15 tahun. 55 tahun antum kerja kagak digaji. Kemudian akan digaji seumur hidup sesuai dengan kerja antum di hari terakhir. Kira-kira hari terakhir antum lembur apa kagak? Ayo, lembur apa kagak? Mengge-mengge apa kagak? Kata orang Betawinya, sungsang sundal setan pak, kita mau mati. Bahkan dia rela ngebayar setan-setan yang lain, tulungin gua, biar mati soal khatimah dia, biar berhasil kerjaan saya. Mungkinnya banyak banget tipu dayanya setan bagi orang yang wafat. Dan kebanyakan kalau tipu daya bagi ulama lain kelasnya. Kalau tipu daya bagi ulama itu apa? Agar supaya dia meninggal dalam keadaan kelihatan husnul khatimah. Kelihatan husnul khatimah. Karena orang ya sebelum kita meninggal kita senang kalau kita bakal dilihat sama orang itu husnul khatimah, itu udah mengkhianati Allah. Itu sudah riya kepada Allah, menduakan Allah. Itu sudah syirkul khafi. Itu sudah syirik yang khafi. Dengan apa kita mau meninggal? Oh, ntar sujud dulu. Itu kenapa Rasulullah SAW ya fi madja'ah, meninggalnya di tempat tidur. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an yang tasalbih, meninggal di tempat tidur. Maknanya husnul khatimah itu adanya di hati. Bukan pekerjaan zahir kita. Dan iblis ngodain tuh. Ada ulama mau meninggal sama iblis didatengin. Dia mengatakan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dhaif, ajiz dia mengucapkannya, lemah dia mengucapkan. Dibisikin, kenapa ente enggak taukid la ilaha illallahnya ente dengan mengangkat tangan? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Dakhal al-kalam kalamul batin. Al-kalam kalamun lillahi ta'ala. Kemudian akhirnya ketika dia mau mengangkat tangan, dia ingat Allah kagak perlu taukid. Allah tahu kok aneh lagi la ilaha illallah. Kalau aneh ngangkat tangan yang ngelihat nanti murid-murid aneh dianggap husnul khatimah sama murid-murid aneh. Kalau aneh bangga dengan dianggap, dipuji husnul khatimah sebelum aneh meninggal, itu sudah su. Itu sudah su. Itu kenapa kita butuh syekhul wasil, guru yang nyambungin kita sama Allah. Akhirnya ini guru, ini syekh, dia bilang dia nggak jadi ngangkat tangan, dia bilang Allah nggak perlu taukid. Allah lebih tahu batin kita. Apa kata dia? Innama ana iblis. Kata ini yang bisikin, saya iblis sebetulnya. Udah 70 ulama, kena aneh bohongin begini kata dia. Kagak jadi mau husnul khatimah cuman gara-gara ngangkat tangan doang. Kenapa? Karena ngangkat tangannya biar dilihat sama orang. Nah kita kagak tahu. Itu lembur setan ketika kita mau mati, kita kagak tahu. Tapi kalau kita punya guru, kalau kita punya murabi, guru yang nyampein kita sama Allah, kita bakalan mau meninggal hadir guru kita. Dan alhamdulillah di Tijani satu-satunya jaminan dari Nabi Muhammad SAW, ngejamin Nabi SAW yang hadir bukan cuma Sidina Syekh radhiyallahu an, tapi beliau Rasulullah SAW akan hadir di wafatnya kita. Kalau ada Rasul, setan ada apa kagak? Kagak ada. Jangan nungguin mati baru percaya dengan kalamul haq. Kita bakal mati semuanya. Nggak sanggup kita nanggung jawab dosa kita satu hari aja, nggak sanggup. Ittabi' sabila man anab. Ikutin jalan orang-orang yang taubat kepada Allah, yang mengajarkan Anda istiqamah setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu. Fa idza i'taqadta, kalau ente udah yakin kalau beliau adalah seorang syekh, seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, tamassak bihi. Tamassak bihi. Pegangin dia. Wa yanbaghi lakum an ta'taqid annahu yarakum. Yanbaghi lil murid, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ya'taqid anna syekhahu. Murid itu harus yakin kalau gurunya dia ngelihat dia fi hadratihi wa fi ghaibihi. Baik kita di depan Syekh Ahmad ngelihat, kita di belakang Syekh Ahmad ngelihat kita. Kama yara syai'an fi zujajah. Syekh Ahmad tuh ngelihat kita kayak kita ngelihat sesuatu di balik kaca. Zujaj ya, bukan mir'ah. Zujajah itu nih kaca. Kaca bukan buat ngaca, bukan cermin, kaca. Jadi
hijab antara kita sama Syekh Ahmad itu cuma kaca doang. Kira-kira kelihatan apa kagak kita? Kelihatan apa kagak? Lagi nonton bola dilihatin sama Syekh Ahmad, malu apa kagak? Malu ya. Untung bola juga kagak. Tapi kalau kita lagi wazifa, bangga enggak Syekh Ahmad? Habib telat, Beb. Bisa ngomong doang emang aneh. Bawaan orok. Hakata, guru kita itu ngelihat. Dan kita ini dianjurkan untuk menyelam fi kamali syekhihi. Kita untuk menyelam di dalam kesempurnaan guru kita. Kita nyelam di dalam, jangan lihat guru kita kecuali kesempurnaannya aja. Jangan lihat Syekh Ahmad kecuali kesempurnaannya aja. Di sini disebutkan kalamu Syekh rahmah. Kalamu Syekh rahmatullah. Nasihat guru kita itu cintanya Allah, apapun bentuknya. Apapun bentuknya nasihat guru kita itu bentuk cintanya Allah. Falam yaqbal kalam Syekh, siapa yang kagak nerima nasihat syekhnya dia, maka dia faqad khaba minar rahmah. Dia udah nolak cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita nih, la yanbaghi lil murid ay ya'tarid ala syekhih. Jangan sekali-kali kita i'tirad. Jangan sekali-kali kita i'tirad, berpaling sama guru kita. Dah hadir ke tempat lain umpamanya, wah nikmat hati rasanya di sini, wah udah tinggalin Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, tinggalin wazifah, begitu umpamanya. Lianna, karena seorang man i'tarada ala syekhihi faqad kharaja min dairatihi. Siapa orang keluar berpaling daripada gurunya, dia keluar daripada surga gurunya tadi. Dia keluar dari surga gurunya tadi. Di dalam syair tadi disebutkan kalau ente udah yakin terhadap kewalian guru ente sudah baiat, udah nadar ngikutin guru ente tersebut, ya, maka jangan sekali-kali ente mu'tarid. Karena kalau kita kullul masyayikh yaqulu li mahbubihi inna sirayata la tasri. Semua wali itu kalau muridnya berpaling daripada dia, ente udah jadi murid satu wali, ente berpaling daripada wali tersebut, ya, itu wali akan mengatakan kepada kita, tong mau kemana tong, sorga ente di sini, istana ente, sirayahnya ente, istana sorganya ente di sini, la tasri, kagak pindah ke wali yang lain. Kalau sorganya ente di sini, ngapain nyari sorga di mana-mana? Ini udah alamatnya ente, kuncinya ente yang pegang, ngapain gedor-gedor sorga yang lain? Hakada. Akan tetapi yang merugi adalah di sini disebutkan wa ghairuhu. Sedangkan orang yang berguru kepada orang yang tidak wasil, yang tidak menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ay ghairul wasil man ta'allaqa bihi in gata. Siapa orang yang berguru sama orang yang kagak punya sanad kewalian. Sanad kewalian yang paling pasti di akhir zaman ya tariqah. Siapa orang berguru sama orang yang kagak punya sanad kewalian, in qata, putus di akhirat, kebingungan, kagak punya guru. Ya. Di sini disebutkan wa man khudzila bi tarki hurmatil masyayikh wa man khudzila, siapa orang yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dihinakan sama Allah, orang hina itu siapa? Orang hina itu adalah orang yang di dalam hidupnya kagak percaya sama wali manapun. Enggak percaya sama wali enggak, sama wali enggak, sama wali enggak. Enggak mau benar-benar pengen ketemu sama walinya Allah Subhanahu. Khudzila, dialah orang hina. Ya, laqad dhahara raqma syaqawatihi. Laqad dhahara raqma syaqawatihi. Dia udah ngambil nomor antrian wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Antum yang hidup di akhir zaman, kita yang hidup di akhir zaman, yang belum punya alagah gawiyah, yang punya ikatan yang kuat sama ahadil aulia, sama salah satu aulia, pantasnya antum itu khawatir setiap hari. Kalau di hari tersebut antum wafat, antum masuk golongan yang mana di dalam pertanggungjawaban terhadap dosa antum? Masuk ke yang udah diampunin di dunia dengan bala, atau diampunin di dunia dengan taubat, atau yang belum dapat ampunan di dunia sehingga nanti kubur antum adalah nerakanya kita. Nabbih. Ini peringatan buat kita semua. Tariqah ini dianjurkan banget di akhir zaman. Bahkan nanti Imamul Mahdi Al-Muntadhar
Bahkan ketika keluar, beliau setelah baiat di Mekah, beliau ke Madinah, beliau talqin masuk tariqah. Kenapa? Orang akhir zaman dosanya susah dilebur kalau nggak dengan tariqah. Susah. Udah kebanyakan bekarat. Batuk. Antum capek dengerin, ane capek juga ngomong. Muliakan diri kita dengan tamasuk bi ahadil auliya. Muliakan diri kita dengan berpegang terhadap satu walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal dihadirin sama guru kita, sama walinya Allah, setan pergi. Setan pergi, kagak ada setan. Itu jaminan husnul manusia, ya, itu bisa dilihat mulia atau hinanya kapan dia udah meninggal. Kapan dia meninggal? Kalau di husnul khatimah, mulialah dia, gabullah dia di sisi Allah. Tapi ketika dia meninggalnya dalam keadaan sul khatimah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan bab riya itu subhanallah. Bab riya itu ngeri banget. Syuf, bayangkan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah ada seseorang tabi'in. Pernah ada seorang tabi'in. Ini aneh disuruh lama beneran apa bohongan sih? Beneran. Tapi nggak kelamaan juga kali sih. Udah cukup apa ya? Aneh lagi mikir-mikir nih, apaan lagi ini? Ketemu nih, mumpung ketemu. Terusin apa jangan? Terusin. 12:30. Kurang. Kita nih begini. Pernah di zaman Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini Iris. Iris ini ketua santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua santri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang tabi'in, Anda lupa namanya. Kalau enggak lupa Anda namanya. Datang ke Madinah, tiba-tiba lihat di halaman di Madinah tuh ada satu orang dikerubutin orang banyak. Ditanya sama ini orang, itu siapa yang lagi dikerubutin? Abu Hurairah. Innahu Abu Hurairah. Dia duduk di situ. Danaut minhu. Anda mendekat ke Abu Hurairah, Anda duduk dekat. Ketika manusia pada diam, beliau juga diam. Beliau diam, nggak ada yang bertanya, diam semua. Kesempatan saya buat bertanya. Wa qala ya Abu Hurairah, hadisni hadisan sami'tahu minhu sallallahu alaihi wasallam bidun wasitah. Ya Abu Hurairah, kasih tahu aneh hadis yang inti dengar langsung dari Rasulullah SAW dengan tanpa wasitah. Kasih aneh hadis yang istimewa dong, yang belum inti ceritain kepada yang lain-lain. Enak gak kalau dengar dari langsung ruwatnya? Dari periwayatnya langsung. Diam Sayyidina Abu Hurairah. Wa haditsuka bi hadisin. Aneh bakalan kasih inti hadis sami'tuhu minhu sallallahu alaihi wasallam ma laisa ma'i wa ma'ahu siwana. Yang waktu itu aneh cuma berduaan sama Nabi Muhammad SAW, enggak ada yang lain. Qala sami'tuhu sallallahu alaihi wasallam qaal isfarra launuh. Ketika dia baru mau mengatakan hadisnya ini Abu Hurairah, langsung wajahnya pucat pingsan. Pingsan Abu Hurairah. Falamma afaq. Ketika udah dikipasin, diapain, sadar daripada pingsannya. Dia mau baca al-hadis lagi, pingsan lagi. Saking syiddahnya ini hadis. Sampai 3 kali pingsan. Ingat sama hadis ini. Karena beliau yang dibebani, diamanati untuk menyampaikan radhiyallahu anhu. Apa hadisnya? Awwalu man yu'ta yaumal qiyamah baina yadaillah. Yang pertama dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah syahid. Man qatala fi sabilillah, orang yang mati dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dia mati syahid apa kagak? Mati lagi perang nih. Lagi perang, kira-kira istimewa apa kagak? Saking mulianya orang mati syahid dunia akhirat. Ini syahid dunia akhirat sampai kagak usah dimandiin. Tapi ternyata dari mereka ada yang su'ul khatimah. Bayangin kalau orang lagi jihad aja bisa su'ul khatimah, bagaimana kita? Kalau mati dengan kesehari-harian kita, orang lagi perang Pak, bisa ngelamun emang? Lagi perang emang ada orang perempuan gitu? Calon mertua ngelihat. Lepen kagak. Tapi ternyata ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kau kerjakan? Ma'amilta bima'alimtah. Qala qataltu fika ya Allah hatta ustushhidtu. Apa kata dia?
Ketika ditanya sama Allah, apa pekerjaanmu waktu hidup? Oh, saya perang, berjihad di jalanmu ya Allah, sampai saya mati syahid. Kata dia, sampai saya ustushhidtu, dikatakan syahid saya sama orang-orang. Sudah berhasil, saya orang-orang mengatakan, apa kata Allah? Kadzabtah, inti bohong. Innama qatalta laisa fiyya. Wa qala al malaika lahu kadzabtah. Begitu Allah bilang bohong, malaikat juga bilang bohong berarti ente. Innaka qatalta liyugala annaka syuj'an annaka syaji'. Ente perang biar dibilang berani ente. Biar dipuji sama orang. Biar dapat pujian orang. Fayushabu ilan nar, dibawanya ke neraka, Pak. Dibilang bohong sama Allah. Cari utlubu, carilah pahala dari orang yang intip perang gara-gara biar dipuji sama dia. Cari daripada mereka. Sekarang Pak, khawatirnya kalau orang perang aja dia bisa ditipu sama setan, masih bisa nyari pujian orang lagi perang, bagaimana kita? Ini perlunya kita sama guru. I'taqid annahu murabbin. Yakin kita berguru kalau kita udah yakin dia adalah murabbin. Kalau di dalam ta'lim mau muta'alim, kalau perlu ente 2 bulan tinggal bareng sama dia. Kumpul sama dia 2 bulan. Tapi alhamdulillah kita ini dipilih sama ni'mal murabbi. Kita dipilih sama sebaik-baiknya murabbi. Yang mana murabbi yang memilih kita ini, yang menadzarah kita ini, Rasulullah SAW mengatakan semuanya itu di bawah tarbiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan guru kita yang mentarbiah kita, tapi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayu fadlin ba'da hada. Kita mau nyari apaan lagi setelah ini? Siwa syukur. Selain daripada kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita masih main, masih hidup. Ibarat masih main bola, belum selesai. Ya ujian pasti ada. Betul apa kagak? Pasti ada. La ta'taridu. Jangan kalian berpaling daripada guru kalian. Tetap tamasuk sama guru kita. Tetap tamasuk sama Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad. Lianna a'mal al-bawatini awla wa anwarah wa aktharu atharan min a'malidh dhawahir. Karena amal batin itu lebih bercahaya, lebih berasar, lebih banyak sirnya, wa arfa, lebih mengangkat kita kepada derajat. Di zaman Rasulullah SAW, dilanjut tapi nggak usah nih, nggak usah ya kayaknya, udah capek ya. Yes. Sebetulnya Pak RT, Pak Camat, mana Pak Camat? Kirain lagi nyari duren, di situ masih. Sampai jam berapa sih sebetulnya kita? Udah ya. Udah lapar nih. Mudah-mudahan manfaat ya. Naktafi, ya cukup ya. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini maulid daf'il bala. Kenapa bulan Desember nih bulan banyak nurun bala? Karena banyak orang Islam mengatakan selamat. Ini kagak boleh. Ini bisa membawa orang kepada kemusyrikan, kepada kemurtadan. Jangan sampai ya, mungkin itu. Ya itu yang bikin Allah turunin bala di mana-mana. Mudah-mudahan ini majelis ini nolak bala. Dari Allah Subhanahu wa taala fi hadzal alam bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa anahum alaihi wa fiqna lil khair wa aina alaihi. Allahumma ihshurna fi zumrati abil faidat Tijani wa amidna bi madadi khatmil awliyal kitmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.